Halo Warriors, selamat datang kembali di channel YouTube Dewan 12. Dan di hari yang spesial ini, kita kembali lagi dengan seorang science communicator yang tentu saja sangat cantik, yaitu Miss Faust. Yeay. Hai. Nah, kenapa ada Miss Faustina hari ini? Ya, tentu saja kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan sains kembali. Dan tentu saja, ini adalah tentang sesuatu yang kita semua tahu, minyak bumi. Nah. So, let's get The truth. out. Oke, karena konten ini tentu saja akan tayang setelah Lebaran, jadi kita semua mewakili El Warrior mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Yeah. Hore, gimana kabar kalian semua? Baik banget, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Ci. Gimana Faust? Kan udah lama nggak nongol di YouTube lagi nih. Iya. Gitu. Hari ini apakah siap untuk memberikan sesuatu pengetahuan yang tersembunyi atau enggak nih? Bisa dibilang tersembunyi, bisa dibilang juga enggak ya. Karena ini aku akan sajikan senetral mungkin ya, karena berdasarkan dengan scientific fact yang ada. Gitu. Oke. Kan kali ini temanya itu minyak bumi. Betul. Walaupun sebenarnya dari sudut pandang gua, minyak bumi itu ya yang gua ketahui itu sumber daya alam yang unrenewable atau akan habis ya. Betul. Dan juga minyak bumi itu kan yang aku tahu juga merupakan bahan dasar dari banyak produk lah BBM salah yang kita satunya. pakai ya gitu. Bahan bakar, bahan dasar produk kosmetik, kesehatan dan lain-lain gitu, dan juga sampai perabotan rumah tangga kita juga gitu kan. Dan juga minyak bumi itu berasal dari fosil yang fosil-fosil yang sudah terendap gitu ya. Betul. Itu secara generalnya yang aku tahu gitu. Tetapi kenapa kita harus membahas minyak bumi di El Warrior? Nah, begini. Apa yang harus kita ketahui? Nah, kebetulan ini karena saat ini di Indonesia sendiri setengah heboh ya kasus korupsi besar-besaran di salah satu perusahaan minyak nasional. Nah, ini kita akan meluruskan dulu nih, maksudnya yang dikorupsi sebenarnya apa sih? Lalu mengenai oplosan, RON, itu sebenarnya apa dan pengaruhnya bagi mesin kendaraan kita itu apa? Nah, selanjutnya juga di luar negeri setelah Presiden Trump ini terpilih, Trump berjanji akan meningkatkan produksi minyak bumi di AS. Nah, ini kan bertentangan dengan kebijakan Presiden sebelumnya di mana Amerika Serikat berjanji untuk mengurangi produksi minyak bumi serta ingin shifting atau berubah menuju pemakaian energi terbarukan. Nah, mengapa ingin sekarang ke minyak lagi? Ini menarik sekali untuk dikulik. Oke, jadi ini berhubungan dengan yang sekarang lagi ya lagi heboh lah ya gitu tentang bahan bakar yang memang ya terutama salah satu yang memproduksi bensin ya. Betul. Ya. Gue tambahin aja ya. Jadi kenapa, ini kan tadi tentang, lu ngomong tentang asal usul ya. Nah sebenarnya asal usul minyak bumi itu tuh kebagi dua, Ci. Oke. Kebagi dua, ada yang secara biotik dan juga biotik sebenarnya secara dasar. Biotik, oke. Kayak gitu. Jadi ada yang berasal dari makhluk hidup ataupun ada yang tidak berasal dari makhluk hidup. Oh, jadi ada yang buatan. Bukan. Jadi sebenarnya ada dua paham terkait minyak bumi asal usulnya. Ada yang berpaham general kayak tadi yang dibilang kayak dari fosil, binatang dan lain-lain. Iya, dari zooplankton. Nah, ada juga yang ternyata enggak, emang endapan dari yang secara apa ya? Iya, benda tak hidup lah intinya. Gamblangnya. Oh, memang endapan yang ada di bawah aja. Bawah bumi aja gitu. Iya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mengulik dari mana dulu nih? Ya mungkin mulai dari definisi dulu kali, karena tidak semua penonton kita
berlatar belakang sains atau Mm-mm. pernah berlatar belakang teknik, jadi akan Setuju. dikasih tahu dulu nih sebenarnya minyak bumi atau apa. Jadi sebenarnya secara gamblang minyak bumi itu adalah sebuah senyawa kimia kompleks yang terdiri dari banyak rangkaian atom hidrogen dan karbon. Oleh karena itu minyak bumi sering disebut sebagai senyawa hidrokarbon. 80%-nya itu karbon, sementara 10-20%-nya itu hidrogen dan unsur-unsur penyusun lainnya. Nah, biasanya ditulisnya itu CXHY, itu begitu penulisan hidrokarbon itu. Nah, fase seperti metan, etan, propan, dan butan itu fase gasnya, sementara kalau yang heptan, isobutan, oktan, dekan, dan lain-lain yang berat-berat itu yang cair, itu penyusun minyak buminya sendiri, yang seperti itu. Nah, minyak bumi sendiri itu ditemukannya biasanya di bawah tanah, di dalam lapisan bebatuan yang biasa disebut sebagai reservoir. Makanya kenapa kalau di pertambangan minyak selalu disebut, oh ini batuan ini reservoir minyak bumi. Nah, itu maksudnya reservoir tuh tempat cekungan menyimpan minyak buminya itu. Begitu. Jadi harus ada reservoirnya itu baru bisa Iya. kita ketemu minyak bumi di situ. Lebih ke penanda sih, pasti Penanda. ada. Nah, Jadi sebenarnya sih kalau penggalian kan, situ. proses ngambilnya secara singkat nih, aku akan jelasin gimana proses produksi singkatnya itu. Jadi kita biasanya kalau kami di perusahaan oil and gas itu akan menembakkan gelombang dengan frekuensi tertentu, panjang gelombang tertentu ke bebatuan. Ya. Nah, di sini di bebatuannya ini untuk ngapain sih? Untuk memeriksa ada kandungan minyaknya apa enggak. Gamblangnya kalau kita tembak seolah-olah ini gelombangnya pistol. Kita tembak ke batu. Kalau tadi batunya itu ceteng, kayak kosong itu bunyinya, berarti di lapisan batuan ini kosong, tidak mengandung hidrokarbon. Sementara kalau misalkan suaranya makin berat, dek gitu. Oh, ini ternyata makin padat. mengandung Ada endapan. ada endapannya, tapi ini apa nih? Ini ternyata gas. Nah, terus kalau ditembakkan lagi, tep, bunyinya makin Rendah. ya rendah, itu Semakin rendah dia. itu suaranya itu mengandung minyak bumi yang masa jenisnya dia lebih berat. Itu begitu. basically bisa aja cair gitu lah. Iya. Sederhana kayak gitu. Sorry, minyak bumi itu kan dia bisa berbentuk oil dan bisa bentuk gas, Iya. iya kan? Betul. Nah, makanya tadi kan aku bilang kalau yang fase gasnya itu biasanya isinya yang metan, etan, propana, butana itu dia fasenya itu gas. Dia biasanya di atas begini kalau ada lapisan bebatuannya. Ini gambarnya nih seperti ini nih, gambar lapisan. Ya lebih bebatuan. ringan lah ya Iya, masa lebih jenisnya. ringan masa Ya. jenisnya. Sementara minyak itu kan lebih berat sehingga dia lokasinya lebih di bawah. bawah gitu. Nah, di bawahnya lagi minyak biasanya di dalam batuan ada air karena masa jenis minyak dan air itu lebih berat air Air. gitu. Dan mereka tidak saling bercampur karena ada istilahnya surface tension atau tegangan permukaan yang betul. berbeda, jadi tidak Beda masa campur. jenis pun Iya. mempengaruhi sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Jadi tadi gelombang seismik kan kemarin kita baru ngebahas tentang apa frekuensi itu ya. Iya. Nah, sebenarnya tadi itu yang ditembakin itu frekuensi seismik namanya sebenarnya. Jadi itu ditembakkan ke bumi sehingga tahu kedalaman maksimal berapa, udah gitu juga kandungan di bawahnya apa, entah ada mineral, entah itu batuannya bentuk apa, jenis yang mana. Oke. Kepada apakah itu pasir, batuan kokoh atau dan lain-lain bisa kelihatan sebenarnya. Pakai si radio ini, si frekuensi ini. Kenapa? Karena dia ketika ditembakkan itu terbaca. Biasanya gini, kita nembakin sesuatu, nah itu tuh ada efeknya. Ya. Naik turunnya. Jadi Istilahnya ada respon. respon Iya. dari situnya. Nah, responnya itu berupa gelombang yang akan terbaca sama sebuah software komputer yang nanti akan diatur lah datanya mana yang Jadi bisa dianalisa. Betul. Iya. Aja di dalam. Oke. Nah tadi kan Arga sempat menyatakan bahwa minyak bumi itu ada yang berasal dari biotik dan abiotik. Nah kenapa tuh ada dua tipe itu gitu loh? Bisa jelasin nggak bedanya dan apakah memang ada perbedaan atau sama aja? Jadi gini, kalau kita dari etimologi bahasanya biotik, berarti bio itu hayat atau zat-zat yang hidup. Berarti minyak bumi berasal dari makhluk hidup. Sementara abiotik itu A itu artinya tidak, itu berarti kebalikannya, semacam itu. Nah, pendapat yang biotik ini, dia didasari oleh pemahaman bahwa minyak bumi berasal dari bisa binatang, sisa-sisa binatang yang menjadi fosil karena sedimentasi, karena tekanan tinggi, suhu yang tinggi, terkubur di dalam tanah jutaan tahun lamanya. Nah, ini dia akan lama-lama tersimpan di bawah, terkurung, terdeposit menjadi minyak bumi. Begitu, kalau yang biotik. Nah, itu binatangnya apa sih? Ya binatangnya ada yang menyatakan tuh dari zat-zat ternik atau plankton, fitoplankton, zooplankton, ada juga yang menyatakan dari fosil sejenis dinosaurus, ya. begitu. Yang terkenal dinosaurus. Ya. Nah, sebenarnya dua-duanya terkenal sih.
Iya sih, cuman waktu kecil tuh selalu yang di buku-buku yang bergambar. Ensiklopedia tuh judulnya dinosaurus aja. Iya. Nah, ini buktinya ada nggak sih buktinya kalau ini benar? Ternyata ada. Ini seperti ini proses terjadinya itu. Secara gamblangnya itu binatang-binatang ini dia mati lalu terakumulasi di tanah nih, tertimbun oleh berbagai macam lumpur, pasir dan lain-lainnya oleh karena suhu dan tekanan yang tinggi dia tersedimentasi. Nah, selanjutnya terjadi reaksi kimia yang namanya kerogenik. Kerogenik itu dia merubah unsur-unsur hayat yang ada di makhluk hidup itu kayak lemaknya, lalu selulos ataupun zat-zat lain yang di dalam tubuhnya tuh pecah menjadi zat antara yang menjadikan dia tuh antara ini sama minyak bumi. Nah, yang unsur yang lemak tadi sudah terdegradasi, yang kerogenik ini lanjut terkena suhu dan tekanan tinggi berubahlah dia menjadi hidrokarbon. Nah, buktinya itu apa sih kalau ini teori yang ini? Ini ada di gambar ini. Jadi di dalam reservoir minyak atau batuan tempat menyimpan minyak itu ada yang namanya zona transisi, di mana ini zona di antara lapisan minyak dengan lapisan air. Ternyata setelah diteliti, zona transisi ini mengandung banyak sekali mikroba yang mampu hidup di lingkungan ekstrim, seperti Thermus aquaticus, atau bakteri termofilik yang lain. Ada juga Pseudomonas aeruginosa, dan juga spesies-spesies bakteri lain, serta virus yang hidup di situ. Begitu. Dan ditemukan juga semakin tua sebuah sumur minyak bumi, koloni bakteri itu jumlahnya semakin banyak. Dan karena koloni bakteri ini metabolisme tubuhnya atau proses pencernaan di dalam tubuhnya mengeluarkan zat sisa seperti karbon dioksida, mengeluarkan H2S, dan mengeluarkan zat-zat lain, ini berpengaruh pada tingkat keasaman minyak di dalam situ yang menjadi semakin asam gitu. Jadi semakin tua sumurnya, minyaknya menjadi semakin asam karena ada sisa-sisa metabolisme bakteri ini. Yang dimaksud sumur ini berarti sudah digali? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Oke, terus? Ya, nah kita lanjut ya. Nah, siapa sih yang mendukung teori ini? Ada beberapa ilmuwan. Salah satunya yang paling tua itu ada Caspar Newman dari Jerman. Dia mengemukakan teori ini di abad ke-16 bahwa minyak bumi berasal dari kerogen yang berasal dari bakteri. Lalu didukung lagi oleh Christian Eisenberg yang juga ilmuwan dari Jerman. Selain yang dari plankton ini, ada juga yang terkenal kenapa di ensiklopedia kok bisa sih gambarnya dinosaurus. Ternyata ini dicetuskan oleh sebuah perusahaan minyak. Nah, perusahaan minyak ini namanya Sinclair Oil, adanya di Amerika Serikat. Nah, di masa... Ownernya siapa? Aduh, besok gue nggak kerja migas lagi bro, aduh. Lu suka banget mancing nggak? Aduh. Memang yang itu yang penting. Nah, jadi si pemiliknya Sinclair Oil ini mensponsori sebuah acara pameran sains di masa itu di Chicago. Nah, ownernya Sinclair Oil ini karena mensponsori itu, dia membuat sebuah wahana gitu. Wahana interaktifnya ini berupa, nih loh proses terjadinya minyak seperti ini. Dia menggunakan dinosaurus. Nah, bahkan tidak cuma berhenti di wahananya saja, pengunjung-pengunjungnya datang ke World Fair itu juga mendapatkan souvenir berupa patung dinosaurus kecil. Makanya memorinya teringat gitu sampai sekarang kalau minyak bumi berasal dari fosil dinosaurus yang mati. Terdogma lah ya. Jadi suatu apa ya? Paham. Iya, Dia nge-branding dinosaurus itu kayak jadinya. sebuah brand apapun makanannya titik-titik kayak Iya. gitu. Kenapa harus yang itu ya? Nah, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Ada teori selanjutnya ini yang menyatakan bahwa minyak bumi berkebalikannya, berasal dari zat yang benda mati. Nah, iya. Nah, Itu gimana tuh? Nah, kalau yang dari benda mati dia bukan berasal dari fosil, melainkan dari reaksi-reaksi kimia yang melibatkan batuan yang menghasilkan hidrokarbon. Nah, salah satu contoh reaksi kimia yang terkenal itu ada namanya reaksi kimia Fischer-Tropsch. Jadi di sini batuan kayak CO2 yang direaksikan dengan hidrogen, dia menghasilkan hidrokarbon CH2 dan air. Itu bisa terjadi di dalam perut bumi. Pada suhu. Bisa terjadi. Iya, bisa terjadi di suhu dan tekanan yang tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius dan tekanan kira-kira 30 bar gitu. Nah, ada juga reaksi lainnya itu reaksi reduksi karbonat. Ini jadi kebalikannya, ini jadi batuan yang mengandung kalsium, CO3 direaksikan dengan H2O dan gas hidrogen. Dia menghasilkan hidrokarbon, khususnya yang gas sejenis metana, dan sisa reaksi lainnya itu adalah batuan kalsit gitu. Tahan dulu, Paus. Gue boleh nanya nggak? Jadi reaksi perubahannya itu adalah panas dan tekanan. Betul. Wah, ini ada kesesuaian sih, Ci. Ntar kita bahas. Lanjut ya. Nah, ini karena reaksi pembentukannya ini panas dan tekanan, ini dibuktikannya di mana? Ternyata tidak semua daerah-daerah yang menghasilkan minyak itu setelah diteliti itu
memiliki kandungan mikroorganisme. Contohnya tuh ada yang namanya mid ocean ridge gitu. Mid ocean ridge itu apa? Bahasa Indonesianya kurang lebih punggung tengah samudra. Di situ jarang itu ditemukan fosil atau makhluk hidup lainnya, tetapi ada minyak yang datangnya dari situ. Dan ada juga cekungan minyak di Meksiko yang dia itu bisa terisi kembali gitu karena reaksi ini. Nah, ini pernah dibuktikan juga di universitas di Belanda, di Amerika Serikat, dan di China juga kalau mereka ternyata bisa menangkap gas dari luar atau syngas yang direaksikan dengan reaksi Fischer-Tropsch, lalu menghasilkan minyaknya dibuat untuk membuat kantong plastik resek. Itu bisa dilakukan. Okay, well, composition of the gases coming out of the reactor. From this process, we can obtain the building blocks for the plastics. That is the lower olefins, which means that we can produce green plastics, normal plastics from waste biomass. Nah, ada lagi penelitian terbaru, ini ada di London. Oh, jadi dari penjelasan Faust tadi berarti yang paling dekat dengan pembuktian di lapangan itu justru teori yang abiotik, yang ternyata bukan berasal dari fosil atau Nah, ya ini makhluk hidup. Iya, kalau secara sains sebenarnya kalau data yang lebih mendukung itu sebenarnya lebih condong ya, kita bilangnya lebih condong ke arah abiotik. Sebenarnya kayak gitu, cuman propaganda lebih ke arah sana, lebih ke arah biotik. Sekarang kalau kita ngomongin secara ya hukum ekonomi lah ya, kalau sumber dayanya ini terbatas lebih mahal Lebih mahal. gitu sebenarnya. Kalau secara logika doang. Setiap kali kalau udah bilang cadangan udah mulai habis dan lain-lain kan itu akan harga akan melunjak. Malah ada yang lebih bahaya lagi sekarang. Kayak apa? Ada yang ngomong kan ada peraturan baru, makanan makin berkurang, disuruh manusia makan serangga. Iya, Nah, ya. ini udah muncul lagi nih. Udah makin banyak pihak-pihak yang memberi apa ya rasa takut lah Fear-mongering itu. akan keterbatasan dari sumber daya alam itu. Ini secara mendalam tadi sudah dijelaskan untuk proses produksi minyak bumi secara sintesis melalui reaksi Fischer-Tropsch. Ada juga yang terbaru, ini penemuan yang baru dilakukan di London. Dia bisa menghasilkan minyak bumi, bahkan nggak cuma minyak bumi crude oil doang, bisa menjadi bahan bakar yang fix gitu. Ini dibuatnya itu dengan menangkap karbon. Konsep kerjanya mirip CCUS, tetapi kalau CCUS dia membutuhkan storage atau media penyimpanan yang besar. Ini tidak perlu. Ini hanya perlu disimpan di ruangan yang kecil, lalu karbon dioksida yang tertangkap itu dirubah menjadi synthetic fuel atau syngas. Nah, melalui serangkaian reaksi kimia menggunakan katalis tertentu, akhirnya bisa menghasilkan bahan bakar, terutama aftur untuk pesawat terbang, lalu bahan bakar sejenis minyak tanah dan maupun bahan bakar lainnya. Jadi bisa diproduksi secara sendiri dengan mengambil sumber karbon dioksida dari mana aja. Ini. Kalau ini sih masih pilot project, ini bisa kayak produksi pabrik biasa. By teori maksud gue untuk kita ngomongin 1 liter lah ya. Iya. Butuh waktu berapa lama untuk bisa ngasilin 1 liter bensin dengan RON ya 90-an lah. Untuk 1 liter bensin dengan spesifikasi seperti itu setengah hari sampai 1 hari dari penangkapan CO2. Oke. Bahkan kalau di kita ngomongnya di udara aja bisa dihasilin, yang di bawah tuh berarti sudah jadi endapan dong. Iya. Berarti by teori sebenarnya udah menghancurkan teori dasar kalau itu butuh miliaran tahun itu dong. Secara logika betul sudah bisa. Itu dia yang gitu sih. Jadi selama ini tuh pemahaman kita itu tentang itu sangat terbatas karena butuh jutaan miliaran tahun itu bisa jadi itu salah ya. Iya. Secara kenyataan udah terbukti ya. Nah, ini ada potongan video dari berita. Nah, di sini dia menerangkan nih bahwa minyak bumi itu bisa dihasilkan terus-menerus. Jadi dia bukan sumber daya unrenewable yang dia tidak bisa diperbarui, begitu. Oh. Ya. Oke. Jadi ada CEO bisa dibilang tambang lah ya. Dunia. Nah dia mengakui itu renewable sebenarnya. Dia nggak bisa berdalih dari hal itu. But it doesn't look like he is going to change course, John, because that would certainly show that his climate change agenda has been a failure. Maria, Alaska has 100 years worth of oil, over 100 billion barrels. Canada has 180 billion barrels. And Maria, that does not count the Arctic Ocean
off the coast of Canada and Yeah. Alaska. I mean, it's That's what infinite. I was looking mean, for. Yeah. Yeah. it's infinite because the Earth makes oil. It isn't like the old days. People said, "Oh, it's from dead dinosaurs." That's not from dead dinosaurs. The Earth produces the oil. Keceplosan kayaknya. Jadi apakah karena itu jadi Presiden Apa? Presiden Trump Mau meningkatkan produksi minyak iya bumi. kembali? Iya, karena kalau Donald Trump itu beliau tuh lebih pro minyak bumi karena AS itu memiliki banyak gitu cadangan minyak bumi baik yang konvensional di bawah tanah biasa di bor biasa maupun yang unkonvensional yang dari batu serpih atau shale oil. Ada juga yang dari endapan aspal atau tar sands itu dia juga ada. Jadi dia punya macam-macam jenis minyak bumi. Oke. Nah, kalau gitu dari penjelasan tadi, gue jadi ingin bertanya ya bahwa produk-produk yang kita pakai sehari-hari dengan bahan dasarnya itu minyak bumi, kayak contoh produk kosmetik, kesehatan dan lain-lain, itu sebenarnya memang amankah dengan bahan dasar itu? Waduh. Atau sebenarnya itu ya kan ada banyak belakangan tuh ada banyak orang yang juga memaparkan bahwa bahayanya produk-produk kosmetik, produk-produk ini itu gitu, karena bahan dasarnya minyak bumi gitu. Iya. Nah itu kalau menurut penelitian kalian gimana? Oke, ini dijawab dari mana dulu? Where do I begin? Karena panjang. お前はもう死んでいる。 Nggak apa-apa. Bang kocak. Itu adalah trait-nya Faust ya. Kocak. Trait-nya Faust itu harus nyanyi dulu baru otaknya jalan. Ya, ini tadi ya, karena pertanyaannya cukup panjang, aku coba urai satu persatu. Memang di sini kenapa minyak bumi ini tadi sering sekali di media-media disebut sebagai black gold. Nah, disebut sebagai black gold ini karena tadi dibilangnya langka, maka dijulukinya itu black gold. Karena yang kita sering di pemberitaan, di pendidikan bahwa minyak bumi langka, maka disebut emas hitam. Karena dia langka. Itu jelas dari penjelasan Iya. tadi ya. Nah, betul. Nah, selain itu ada alasan lainnya karena proses produksinya itu panjang mulai dari eksplorasinya karena tidak semua batuan itu yang dicari masih ada minyaknya, ada drillingnya, pengolahannya, bla 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 bla. Makanya karena prosesnya panjang dan memakan biaya sampai jutaan triliunan dolar itu disebut emas hitam. Nah, ini yang faktor ketiga ini dia kenapa bisa disebut emas hitam juga karena dia fungsional. Dari minyak bumi itu bisa diolah menjadi macam-macam bahan. Ya kayak dari 1 barel minyak itu dia ada nih, ini bisa ditunjukkan gambarnya ini. Ini bisa menghasilkan benar-benar dari barang-barang dari yang kita pakai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya mulai dari BBM, iya. Lalu ada oli mobil, iya. Terus baju kita yang kita pakai bahannya tuh sekarang sebagian besar polyester itu juga dari minyak bumi. Oh gitu, oke. Betul. Itu. Oke. Ya, terus ada lagi ya kita sisirnya dari plastik itu minyak bumi, lemari pakaian dari plastik juga minyak bumi. Ya bahkan makanan yang kita makan itu kalau ada pengawetnya seperti ada TBHQ itu dari minyak bumi. Terus kalau buat cewek-cewek nih kalau kita mau kerja mau kuliah kan pasti dandan dulu itu lipstick, blush on itu ada mineral oil campurannya itu untuk mengawetkan, untuk mengikat bahan-bahannya dari minyak bumi juga. Begitu. Jadi Aman atau enggak? Pertanyaan. Sebenarnya kalau masalah aman atau tidak, ini mau aman bagi manusianya atau bagi lingkungan dulu nih? Manusia lah, manusia. manusia dulu deh. Oke, ini saya jelaskan kalau bagi manusia nih salah satunya yang TBHQ nih, yang bahan yang suka ada di dalam makanan. Kalau yang ada di makanan tuh biasanya apa aja sih? Dia ini TBHQ itu sejenis ini antioksidan, jadi dia mencegah makanan agar tidak tengik, terus juga dia mengikat. Kayak salah satu bahan-bahan pengawet gitu ya. Nah, jadi yang produk turunan minyak bumi yang ada di makanan, ini salah satunya namanya TBHQ. TBHQ itu singkatan dari tertiary butyl hydroquinone. Atau ini biasa ditulis sebagai E319 kalau di komposisi makanan. Ini banyak ada di coklat, permen, chicken nugget, sosis, keripik kentang, maupun snack-snack cemilan gitu, chips-chips begitu. Nah, ini tidak hanya dipakai di makanan, ini juga dipakai di kosmetik seperti di lipstick untuk mengikat bahan dan mencegah lipstiknya agar tidak tengik.
Ini saya coba cari nih, ini sebenarnya aman atau enggak sih? Memang secara FDA dia di-approve sebagai boleh digunakan untuk makanan maupun kosmetik. Tapi ternyata ada dampak jangka panjang yang bisa dihasilkan dari penggunaan TBHQ. Seperti kalau terakumulasi di dalam tubuh itu bisa menyebabkan gangguan pembekuan darah, terus bisa mengakibatkan neurotoksik juga gitu. Maksudnya berbahaya bagi otak. Kalau di anak kecil itu bisa menyebabkan pemicu terjadinya ADHD atau gangguan otak yang lainnya. Iya tadi itu untuk anak kecil semua tadi makanannya ya? Iya juga ya? Ya kalau itu, iya karena kepraktisan. Berarti target serangan dong. Anak kecil. Berarti target serangan sih, permen, coklat, keripik. Iya, sebenarnya itu bukan makanan untuk anak kecil sih. Bukan makanan manusia. Iya. Cuman kan kemasannya lucu-lucu. Nah. Betul. Terus penyajiannya cepat itu. Iya, memudahkan. Ya terus kan kalau di konten sebelumnya kan kita sudah pernah membahas mengenai albumin gitu. Iya. Nah ternyata albumin juga bisa dirusak dengan akumulasi dari TBHQ ini yang ada di makanan. Kalau di makanan mungkin gampang ya untuk kita mencari makanan yang real food, tapi kalau ini di lipstick buat kita cewek susah ya cari penggantinya. Kalian berdua. Tapi gini, dia bisa bikin apa ya? Kayak badan kita jadi ketagihan gitu atau enggak ya? Adiktif kan ya? Iya. Kalau adiktif itu bisa. Oh ya? Juga ya. Adiktif dia. Bisa. Ini kebiasaannya terbiasa atau adiktif gara-gara si zatnya? Dia ini gini, jadi kalau misalkan dimakan dia mempengaruhi reseptor rasa. Gitu. Oh iya? Oh, kayak lipstick aja ya, maksudnya kayak lip balm gitu ya Kalau misalnya. itu sih, kalau yang di pemakaian luar, aku belum cari penelitian lagi, tapi kalau yang dikonsumsi memang ada gitu. Makanya disebutkan kenapa makan UPF itu membuat ketagihan itu salah satunya ini. Soalnya ini kan aku pengalaman pribadi ya. Aku nggak tahu telur dulu apa ayam dulu. Jadi aku pakai lip balm, aku udah lupa. Maksudnya awalnya aku nggak terlalu ini pakai lip balm. Cuman karena bibir aku kering gitu, pakailah lip balm. Tapi dan itu membaik gitu. Tapi begitu aku udah nggak pakai lagi, dia pecah-pecah gitu. Jadi mau nggak mau aku pakai lagi gitu. Kalau lip balm itu bahannya petrolatum. Petrolatum itu juga produk turunan minyak bumi sih. Tapi sejauh ini sih aku baru nemunya kalau di beberapa orang bisa menimbulkan reaksi alergi kalau yang nggak kuat. Gitu. Oke. Nah cuman misalnya kalau aku nggak pakai, parah. Tapi kalau Sama sih. itu dia. Oh ya. Cocok Ya, gitu. kita korban. Korban minyak bumi. Oke. Lanjut. Nah, kalau dampak untuk proses produksinya secara langsung itu ada. Karena proses produksi minyak bumi itu kan seringnya ini, dia ada gas buang. Itu biasanya disebut sebagai flare. Jadi kalau kita jalan ke daerah Balongan, Prabu Mulih atau daerah produksi minyak, itu di pinggir jalan ada kilangnya, itu ada api yang kayak kebakar-kebakar itu tuh namanya flaring. Pernah lihat. Nah, itu pembakaran untuk membuang zat-zat gas yang tidak terpakai sisa produksi minyak bumi. Oke. Nah, di situ itu mengandung banyak metan, amonia, karbon dioksida, SOX, NOX, dan segala macamnya itu yang dia bisa menimbulkan berbagai macam penyakit pernafasan, gangguan pencernaan, terus bisa ya ternyata kalau ya ibu hamil gitu mengakibatkan kecacatan pada janin karena merusak blood-brain barrier pada janin gitu. Dan itu sih nggak usah dipertanyakan lagi sih, pasti buat lingkungan juga nggak baik. Ya, kalau buat lingkungan jelas mengapa ada hujan asam, itu karena akumulasi dari H2S atau SO4, SO2 yang merupakan produk buangan dari minyak bumi itu terkumpul di udara menjadi awan. Nah, kalau awannya ini nanti turun sebagai hujannya itu bukan air, hujannya sudah tercampur dengan sodium sulfat. Makanya bersifat asam dan dia tuh korosif gitu, merusak kulit. Ya, tapi ada dua sih Ci, tentang hujan asam ini. Jadi gue tuh sebenarnya ada dua kecurigaan tentang hujan asam ya. Satu memang gara-gara pabrik dan juga hasil keluar dari mesin gitu. Karena limbah ya. Iya, karena limbah. Itu poin of view pertama. Yang poin of view itu ini lebih mengerikan. Apa itu? Memang ditembakin ke awan. Siapa yang nembak kan? Pakai apa? Untuk menghasilkan hujan. Jadi gini, ada satu zat yang sebenarnya bisa untuk menghasilkan awan hujan sebenarnya. Menghasilkan awan hujan. Iya, jadi nantilah teman-teman, aku akan liatin gambar ini aja ya. Gitu aja. Biar nanti teman-teman cari tahu sendiri, karena kalau aku ngebuka ini mungkin
nantinya jadi terlalu melebar. Tapi yang jelas kalau untuk hujan asam ini selalu ada 2 point of view kalau aku, karena memang banyak banget bukti MAD meracuni hujan. Hujan diracun. Dan kalau misalnya, maksudnya apakah ada dampak yang bisa memberikan salah satu pihak keuntungan dari itu? Ada. Oh ya? Ntar gue bahas. Mungkin next ya. Oke. Nah, Ini menarik ini. kita fokus ke Oke, kita kembali lagi. terus lanjut. Nah, terus kan ini aku bilang sebelumnya kalau minyak bumi itu bisa menghasilkan plastik. Nah, plastik itu tidak cuma plastik yang besar-besar seperti kantong resek atau plastik untuk lemari atau plastik untuk perabot rumah tangga, nggak cuma itu. Tapi plastik yang berukuran kecil atau mikroplastik itu banyak dipakai di dalam kosmetik atau di dalam deterjen, di dalam benda-benda yang lain gitu. Itu ada plastik yang kecil-kecil itu. Nah, mikroplastik ini kalau buat lingkungan, kalau terakumulasi di air itu bisa menyebabkan kematian pada organisme seperti tumbuhan air maupun ikan. Karena kan memang nggak bisa, Iya, itu kayak bukan makanannya hewan laut atau hewan air tersebut, itu nggak bisa plastik. diurai. Iya, tidak bisa dicerna gitu. Nah, tapi kalau ke manusia ada dampaknya atau tidak? Ada. Salah satunya penelitian terbaru yang dipublish di National Geographic itu menyatakan akumulasi mikroplastik dalam jangka panjang di otak bisa menyebabkan Alzheimer atau kepikunan di usia tua. Oh gitu, salah satu penyebabnya Alzheimer. Nah, terus ada juga dampak yang lain, dia bisa menyebabkan kerusakan pada liver, gangguan fungsi hormon tiroid, sehingga kenapa sekarang banyak ya anak kecil itu pubertas dini gitu. Dulu kan orang perempuan itu baru pubertas di usia 10 sampai 12-an. Sekarang banyak yang umur 7 tahun itu sudah mengalami menstruasi, itu ternyata ada faktor dari pencemaran mikroplastik juga yang mengganggu fungsi hormon tiroid. Sehingga hormonnya itu lebih cepat berkembang, jadinya mengalami pubertas dini. Tapi ini kenapa semua dampaknya negatif ya kalau kita pikir-pikir? Iya. Dan juga apalagi dia tadi kan disebutkan sumber yang ternyata renewable, maksudnya tidak sesulit itu gitu, bukan unrenewable kan, tetapi bahaya untuk manusia. Iya. Nah, oke. Tadi kan Faust sempat menyebutkan tentang kasus yang lagi rame sekarang gitu, tentang ada yang oplosan dan lain-lain gitu. Dan itu bisa menyebabkan apa di kendaraan kita. Nah, itu apa yang lu temuin dari penelitian tentang yang lagi rame ini gitu? Oke. Jadi ini kita bagi dua, yang satu itu mengenai BBM yang sudah jadi BBM, yang satunya itu tentang impor minyak mentah. Oke. Kita pisahkan dulu. Ini pertama gue akan start di yang impor minyak mentah dulu. Jadi minyak mentah atau crude oil itu benar-benar minyak yang masih fresh from the reservoir gitu, yang baru ditambang dari reservoir, itu yang ini ya raw materialnya. Pokoknya Mentah banget lah gitu. Belum diolah sama sekali. Nah, di sini ya negara kita itu ada produksi minyaknya tuh ada. Akan tetapi oleh pihak tertentu itu kadang-kadang diminta nih, tolong dong itu kayak turunkan produksinya. Oke, produksi diturunkan. Tapi kalau produksi turun tapi demand banyak, itu kan untuk memenuhinya butuh impor. Di sini impor minyak itu, kualitas minyak bumi itu beda-beda. Nih aku kasih tahu, kualitas minyak bumi ada yang bagus sama ada yang kurang bagus. Yang bagus ini seringnya disebut sebagai sweet. Sweet itu contohnya WTI atau West Texas Index yang berasal dari Texas di Amerika Serikat, maupun Brent Oil yang dari North Sea atau Laut Utara. Itu dia minim kadar CO2 sama H2S. Itu makanya minyak dengan kualitas bagus. Nah, sementara yang sour itu gimana? Itu kebalikannya. Dia memiliki banyak kandungan H2S, dia di atas 1%, dan juga memiliki kadar CO2, sehingga dia kurang bagus, sehingga dalam proses pengolahannya perlu lebih lama untuk membuang kotoran-kotorannya. Nah, kita mengimpor minyak yang kualitasnya itu lebih jelek, sehingga harganya itu lebih murah. Nah, kita kalau jualan kue aja, Ci. Kita kalau membeli kue yang bahan butternya itu Wisman, pasti kan akan lebih mahal daripada yang mereknya butter biasa. Iya, tentu. Nah, beda. kita fakturnya itu ngakunya belinya Wisman. Tapi nyatanya kita beli butter curahan. Oh, gitu. Itu jadinya ini tadi kita main selisih harga di sini. Oh, ini yang berhubungan dengan kasus yang sekarang. Iya, itu case pertama itu yang seperti itu. Kita berhubungan dengan impor crude oil-nya itu. Nah, ini dilanjut. Selain crude oil itu kan di negara kita itu untuk pengolahan atau refinery minyak itu tidak terlalu banyak.
Maksudnya tidak cukup untuk memenuhi demand masyarakat yang tinggi untuk membeli BBM ataupun untuk produksi bahan kimia lain gitu. Nah, oleh karena itu kita impor lagi, khususnya dari Singapura. Ini komoditas sampai 2023, komoditas impor terbesar kita salah satunya minyak bumi yang sudah diolah ini tadi. Nah, crude oil itu kan kalau masih mentah itu dia kalau di mesin mobil merusak karena angka RON-nya itu kecil, terus masih banyak pengotornya. Nah, di sini harus diolah, dibersihkan dulu, terus dipisahkan berdasarkan titik didih. Itu namanya distilasi gitu. Jadi yang atas itu yang paling ringan, yang bawah itu Istilahnya harus biar paling berat. makin bersih atau Betul, steril iya. gitu. Nah, dari komponen crude oil ini kan yang diambil yang di sini, ini yang di tengah, yang untuk benzen, yang untuk diesel, ini diambil yang di fraksi tengah. Nah, di situ. Paham. Jadi ngerti sih. Maksudnya ada yang ron berapa Iya, gitu. nah Makin ini murni, benar, makin ini aku akan jelasin nih. makin maksudnya awet ron tuh itu. mesin mobil kita gitu kan. Ya. Nah, setelah crude oil tadi nih udah didistilasi, udah dipisahkan berdasarkan ini. Nah, Pak, selanjutnya masuk ke proses blending. Blending itu ya pencampuran minyak bumi dengan zat-zat yang lainnya untuk mendapatkan spesifikasi jenis BBM yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, misalnya kalau kita mau membuat yang RON-nya 92 gitu. Pertama sini spesifikasinya gini, maka di blending dulu. Atau Curah. kita- Bahasanya sebenarnya curah kan harusnya. Iya, nah ini RON itu sebenarnya apa? Jadi RON atau nilai oktan itu di dalam BBM ini merupakan angka yang menunjukkan ketahanan sebuah bahan bakar terhadap tekanan pada mesin kendaraan supaya tidak terjadi knocking atau ketukan yang bunyinya klik-klik gitu. Sehingga jika kita perhatikan di dalam mesin kendaraan bermotor itu kan ada piston. Nah, pistonnya ini dia menekan campuran bahan bakar dan udara yang ketika di puncak tekanan ada percikan dari busi. Nah, dan campurannya itu terbakar gitu. Ya mungkin gini deh, kita kasih lihat aja ini bisa ngeliatin inilah video ini kecil kayak gitu. Okay, well, the exhaust is loud on here, but I'm gonna have somebody rev the engine a little. Nah, ini kalau dia antara kompresi mesinnya dengan ron bahan bakarnya ini tepat, itu terjadinya pembakaran sempurna. Sehingga kalau pembakaran sempurna, mesin akan jalannya lebih smooth, tidak ada knocking, dan gas buangnya dia lebih sedikit. Dan lebih awet sama mesin. Dan lebih awet sama mesin, iya. Yang nilai oktan itu sebenarnya ada banyak jenis. Tapi yang sering dipakai itu RON. Itu singkatan dari Research Octane Number. Nah, Research Octane Number ini merupakan angka yang diukur dari perbandingan terhadap sifat suatu senyawa standar. Nah, 100 ini apa? 100 isooktan dan 0 untuk N-heptan. Nah, ini dijadikan nilai standar untuk pengukuran BBM. Nah, misalnya ada dua jenis BBM. Yang satu memiliki RON 90, yang satunya 95. Nah, yang RON 90 itu berarti memiliki isooktan sebanyak 90% dan 10% N-heptan. Sementara yang 95 itu isooktannya ada 95%, N-heptannya hanya 5% saja. Gitu. For each product gitu ya? Iya, for each product. Dan ini diujikan pada kecepatan mesin 600 RPM untuk mendapatkan nilai RON ini berapa. Gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk kendaraan kita, kalau memang mau lebih menjaga keawetan mesinnya, RON yang lebih tinggi akan sebenarnya gini, Ci, ini aku coba luruskan ya. Ini sebenarnya tidak selalu ya, RON yang lebih tinggi berarti performa mesinnya semakin bagus. Itu tergantung kompresinya mesinnya. Tergantung mesinnya juga. Iya, betul. Kompatibel Jadi aku atau enggak contohin gitu ya. gini. Nih, misalkan mobil nih. Mobil yang memiliki 1,5 liter SCVT memiliki kompresi mesin itu 10,3 banding 1. Nah, dengan spesifikasi 10,3 banding 1, dia bagusnya itu pakai yang produk RON 95. 92 masih oke, masih bisa jalan. Nah, kalau 90 dia karena kompresinya nggak kuat, kurang, itu makanya mesinnya akan knocking. Ya, kalau misalkan kayak lu ada sentakan sebenarnya. ada sentakan Terus-terusan. Kayak ini biasanya kucing lu kasih makan segini, tapi lu kasih makannya cuma dikit, kan ngeong-ngeong lagi lapar. Kayak gitu kalau analogi bodohnya gitu. Dan sebenarnya tidak cuma nilai RON aja untuk menentukan bahan bakar tuh bagus atau jelek aslinya. Apalagi? Nah, ada kadar sulfur. Ya, nah kadar sulfur ini peraturan dari mana? Ini ada peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berbasis, kalau yang dipakai di Indonesia itu Euro 4 masih, belum Euro 6. Oh iya. Ya, nah di spesifikasi Euro 4 ini dimintanya itu kadar sulfur itu hanya 50 ppm saja. Akan tetapi di beberapa jenis BBM yang RON-nya rendah seperti yang RON 90 itu
kadar sulfurnya masih di atas 500 ppm. Akibatnya apa? Akibat pertama itu kalau sisa gas buangnya itu mencemari lingkungan, sehingga itu merusak lingkungan dan mengganggu sistem pernapasan. Tetapi bagi mesin mobilnya ada dampak jeleknya nggak? Ada juga. Sifatnya H2S itu korosif. Korosif itu berarti membuat mesin cepat karatan, cepat rusak. Asam deh ya. Asam, ya. Oke, nah, jadi kalau untuk tentang yang sebenar-benarnya nih, kasus yang sedang terjadi ini sebenarnya sumber masalahnya di mana sih? Permainan mafia sih. Permainan mafia itu maksudnya apa? Maksudnya ada apa dengan mafia yang di belakang layar itu? Jadi ini ya jadi rangkaian semua terjadinya ini sebenarnya udah dari awal bisa dibilang Udah direncanakan maksudnya? udah bukan kebiasaan. Oh, Sebenarnya kebiasaan lagu yang lama terjadi. sih. lama. Iya, lagu lama. Tiap kali ada perubahan. Nah, bedanya sekarang lagi ada perpindahan mafia. Itu aja langsung terus aja. Oh, Kayak gitu maksudnya aja. pergantian inilah ya, karena Iya. pergantian mafia. Ganti meja. Oke. Kayak gitu. Makanya kan di meja itu banyak orang-orang senang gitu. Kayak gitu lah. Sebenarnya kalau bukan pengamatan politik itu sebenarnya ya kasus ini sebenarnya udah lama. Cuman emang nggak pernah bisa bersih-bersih. Karena di zaman dulu ada, hanya saja ini pengawasnya nih. Pengawasnya tuh Iya. ada menerima suap sebesar puluhan ribu dolar dari sebuah perusahaan minyak. Tetapi lembaga itu apakah dulu dibubarkan? Enggak, ya cuman petingginya ditangkap aja, diganti orang, terus di rebranding namanya, gitu. Gitu, udah ada Gitu dulu. aja. Iya. Jadi badan pengawasnya udah ada dari dulu. Cuman ya nggak ada perbedaan. Oke. Orang-orang dia juga kok yang naik itu kayak sederhana mafia. Sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan mau pusing atau ribet karena semua ini dari dulu udah begitu. Iya. Sebenarnya kayak gitu sih teman-teman. Oke. Ditambah lagi, Ci, kalau gue nginget apa dampaknya semua buruk ya. Sebenarnya itu dulu ketika gue dulu ngonten sama Bang Adam pertama kali bahkan gue ngonten sama Bang Adam Nah. itu bahasanya ini sebenarnya. Ini baru mau gue tanyain. Jadi sebenarnya dari waktu dulu kan memang kita pernah ngonten tentang minyak bumi juga ya dengan Bang Adam, dan itu Bang Adam kan bilangnya ya pokoknya secara kesimpulan garis besarnya adalah minyak bumi itu sebenarnya darah jin. Nah, bisa nggak sih kalian menjelaskan secara saintifik apakah itu memang bisa ada korelasinya gitu darah jin dengan asal usul dari minyak bumi ini? Ini dari gue dulu ya. Boleh. Oke. Oke, ini dari sisi gue dulu. Ini kalau gue melogikan, kan jin ini bukan sesuatu yang hidup. Setidaknya di masa sekarang itu tidak hidup ya. Nah, kalau tidak hidup ini berarti akan lebih cocok dicocokkan dengan teori minyak yang abiogenik. Dia bisa terbuat dari senyawa yang tidak hidup dan terjadi sendiri di permukaan tanah. Nah, selain itu, ini minyak bumi berasal dari zat yang tidak hidup atau abiotik. Itu ternyata terbukti bisa kan, kayak gitu, dibuat seperti itu. Nah, ini ada penelitian dari Rusia. Ini menyatakan bahwa minyak bumi itu tersusun dari zat primordial yang ada di bawah perut bumi yang sudah berusia ribuan atau bahkan jutaan tahun, yang dia itu merembes ke atas. Gitu. Sehingga ketika di zaman dulu, di era Mesopotamia, di era Yunani kuno, itu kenapa minyak bumi di bahasa Inggris disebut petroleum itu karena petra dan oleum. Petra itu batu karang, oleum itu minyak. Jadi si zat primordialnya itu merembes, menembus lapisan batu keras atau yang biasa mereka sebut batu karang, jadi bisa diambil sendiri. Gitu. Itu pendapat yang pertama. Nah, terus kalau yang kedua itu gimana? Sebenarnya gini, kan sekarang karena ingin beralih nih dari plastik, contohnya yang dia itu tidak bisa diurai ke plastik yang lebih ramah lingkungan, seperti yang dari singkong, dari sawit, atau dari umbi-umbian gitu, karena bisa rusak sendiri diurai gitu. Nah, ini gue jadi mikir begini, kalau dia ini berasal dari makhluk hidup, harusnya nggak perlu dong istilah bioplastik, karena minyak bumi kan bio juga. Iya, kalau Iya. memang dia berasal dari makhluk hidup ya. Iya, kan bio juga, Dia berarti akan kembali lagi Nah, ke alam. Tapi nah ini ternyata tidak banyak gitu. Emang ada sih bakteri yang emang direkayasa sedemikian rupa untuk bisa makanin minyak bumi, ada. Tetapi yang secara alami bisa menguraikan, mendekomposisi, memakan produk-produk dari minyak bumi, mulai dari kantong kresek sampai baju tekstil yang dibuang, itu tidak ada. Makanya bisa menumpuk sampai ratusan tahun lamanya, terus hanyut di bawah air tapi tetap nggak rusak.
itu karena tidak ada makhluk hidup yang pathway-nya Nggak compatible. bisa makan itu, nggak compatible. Ya, ini sangat menjelaskan sih. Iya. Nah, Oke. kita masuk ke yang supernatural ya. Jadi gini Ci, dulu tuh pas penelitian sama Bang Adam sebenarnya ada dulu itu pas di kitab astral Ci. Kondisinya tuh ketika itu jadi ada penghukuman ke bangsa jin dulu tuh. Bangsa jin purba tuh ada Ini jin astral apa jin fisik? dulu masih fisik. Oh. Jadi benar-benar masih fisik. Jadi bisa disentuh. Jin purba. Jadi pada saat kisahnya pada saat masih menghuni di bumi ya. Masih penghuni di bumi. Oke. Sebelum dipisahkan di apa shit yang udah kita pernah bahas. Ya. Ya, jadi belum ada pisah dimensi, belum ada apapun. Dulu itu kondisinya ada satu hukuman yang tadi ada hubungannya sama pressure dan panas sebenarnya. Ya. Sehingga tertekanlah semua bangsa jin. Binatang nggak kena, bangsa jin aja. Ini ada tekanan gelombang dari atas. Ada sesuatu yang di atas yang berputar. Dia tuh memiliki gelombang yang menekan semua itu sampai ibaratnya kayak gepeng hancur jadi cair semuanya. Kekubur di tanah gitu. Enggak jadi Bahkan bukan terkubur, jadi benar-benar kayak ditekan lah. ditekan hancur Kayak dikeprek gitu ya. Ya, Digeprek, ya. itu tapi seluruh dunia. Jadi jin, Hancur. jadi jin geprek. Nah, makanya gue tadi cukup prosesnya ada tekanan. Dan sebenarnya Iya. tekanan juga, tapi Betul. bedanya si ini tekanannya hanya hukumannya itu hanya untuk jin fisik tadi. Makanya ketika dia ada logika kalau dia ke atas bisa jadi dia awalnya di atas ke bawah gitu loh. Nah, terus juga sebenarnya gini, yang tentang bangsa jin itu sebenarnya divalidasi sama beberapa kitab suci tapi dari Yahudi. Bisa teman-teman cari Seol. Nih gue kasih aja gambarnya lah ya. Oh, yang tentang Seol. Tentang Seol. Nah itu sebenarnya ada hal itu. Jadi itulah Warnanya tentang, hitam sih Sel. Nah emang disebutnya minyak bumi dan itu dilarang dipakai sebenarnya. Bahkan di agama Abrahamic Faith sebenarnya itu minyak bumi itu forbidden. Oh, Nggak boleh dipakai. ada ya Nggak boleh. hukumnya tentang minyak Iya, bumi. sebenarnya nggak boleh dipakai. What he saw was a well that had petroleum mixed in it, and this was giving the blackness of the Ain. What happens actually naturally, there's actually a phenomenon known as a petroleum seep. Gue jadi kepikiran juga sih, kan kalau dari kisah-kisah yang ada di kitab astral dari Bang Adam, itu kan jin itu kan unsurnya api ya. Tapi kalau di kitab suci ada nggak sih bahas unsur dulu? Oh kalau di kitab astral bukan api, bukan cuma api. Maksudnya kalau di kitab suci ada nggak bahas unsur? Jadi gini, kalau di kitab suci itu dipersimbolkan api. Persimbolkan api. Dipersimbolkan kayak elemental dasarnya, kayak apa kan cahaya dari nur, jin dari nar, manusia dari tanah. Ya, Tapi semua itu ada ya? ya Ada yang ada korelasinya, ada sama elemen lah. Ya, intinya seperti jin itu unsurnya api. That's why juga minyak bumi itu kan bahan yang sangat mudah terbakar. Betul, karena Itu kan minyak bahan bumi bakar. memiliki flashpoint. Flashpoint itu apa? Flashpoint itu ya kalau dia dipicu gitu oleh zat yang kita naruhin korek gitu di bensin, itu kan mudah terbakar. Dan ternyata tidak cuman kalau dipicu aja menjadi flashpoint itu, dia memiliki auto ignition temperature. Jadi misalkan dia terkena panas, dia bisa kebakar sendiri gitu. Terlalu flammable. Sangat flammable. Makanya kenapa di tangki-tangki pengangkat minyak atau gas itu dilarang merokok ya karena sangat flammable. Itu makanya sampai kalau ada banyak peraturan-peraturan kan kayak misalnya di negara kita nih di Konoha ya. Merokok itu ada aturan hukumnya, bisa kena penjara sekian tahun bla bla. Juga kemarin ada orang lucu banget kan dia masukin korek ke orang yang lagi ngisi bensin, akhirnya meledak semua, kebakaran besar. Iya. Itu tuh sebenarnya ada karena memang terlalu flammable dia tuh sifatnya. Jadi bukan kayak kita ngomongin kayak apa ya? Kayak kita ngebakar kayu atau ranting itu masih lebih lama prosesnya dibanding benda ini sebenarnya pada dasarnya gitu. Yang berbahaya. Dan ini kan makanya untuk mematikan kebakarannya itu nggak bisa disiram air. Nggak bisa. Dia hanya harus di blanket dengan busa foam gitu, dengan foam atau dengan gas CO2 karena air itu kan sifatnya lebih berat daripada minyak, jadi dia malah mengobarkan. Iya. Malah bisa memperparah. Amplify jadinya kan gini. Kalau api itu sebenarnya kan dia tuh membakar oksigen sih. Iya. Nah jadi harus ditutupin sebenarnya oksigen.
Iya, karena kan itu di dalam kebakaran tuh ada 3 elemen nih, ada oksigen, ada heat, lalu ada sumber bahan bakar dan diikat dengan chain reaction. Jadi yang harus diputus itu biasanya salah satunya oksigen. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan kita ngebahas betapa bahayanya minyak bumi untuk di kehidupan manusia, di alam juga. Dari kalian itu ada nggak sih tips-tips atau apa yang bisa kita lakukan sebagai, kita kan hanya sebagai korban ya sebenarnya di sini. Korban yang mau nggak mau kita harus pakai. Kalau nggak ya kita kesulitan sendiri juga gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan nih? Kalau dari aku ya, ini solusi simple. Sebenarnya ini karena aku sendiri domisilinya kan Jabodetabek sih, jadinya transportasi umum sudah cukup memadai. Ya sekarang aku mengurangi lah kalau tidak ada keperluan yang urgent sekali atau butuh pulang malam banget itu untuk menaiki transportasi pribadi. Jadi aku prefer naik kendaraan umum. Jadi dengan naik kendaraan umum kita memiliki kontribusi kecil lah untuk mengurangi pemakaian BBM dan mengurangi emisi udara gitu dengan naik kendaraan umum. Apalagi kendaraan umum itu sudah ada gitu yang dari bahan listrik seperti busway yang listrik ataupun KRL ya yang seperti itu sudah ada. Terus lalu untuk pakaian gitu, karena pakaian yang berasal dari polyester memang enak sih karena dia tidak gampang kusut, jadi tidak butuh disetrika. Akan tetapi kalau di saya sih rasanya tidak menyerap keringat sehingga kurang nyaman, jadi cepat menyebabkan bau badan gitu. Terus juga ada beberapa bahan yang membuat gatal itu alergi, sehingga saya lebih memilih bahan yang alami yang dari katun gitu. Terus sekarang sabun cuci itu karena dia mengandung mikroplastik sama ada juga surfaktan yang berasal dari produk minyak bumi, sekarang sudah ada sih sabun cuci yang dari bahan tumbuhan gitu, bahan dasarnya. Itu ya sebisa mungkin mencuci dengan bahan yang itu. Jadi kayak kecil-kecil tapi kita mencobalah dari diri sendiri untuk mengurangi. Terus kalau belanja menggunakan kantong yang bisa dipakai berkali-kali, kantong kain yang begitu. Jadi mengurangi buang-buang sampah plastik juga. Jadi sekarang yang sudah terjadi di banyak gerai-gerai supermarket lah gitu kan, juga udah banyak yang mengubah semua kantong plastik itu menjadi kantong kain. Itu termasuk solusi juga berarti untuk ini. Dan kayak tadi lu bilang yang menggunakan listrik, apakah dengan kita mengganti semua dengan sesuatu yang listrik itu juga lebih baik kah? Sebenarnya listrik enggak terlalu, tapi untuk jangka pendek karena kita susah ya Ci mengubah habit gitu, orang yang biasanya menyetir motor pribadi, mobil pribadi untuk berpindah ke transportasi umum susah kan. Makanya solusi sementaranya beralihnya ke kendaraan listrik dulu. Karena kayak kota-kota di Jabodetabek kalau saya compare nih dengan kota di Asia seperti Singapura, Korea Selatan maupun kota di Eropa seperti kota London itu dia lebih car-centric gitu. Jadi dibuatnya jalannya itu besar-besar gitu. Jalannya lebar-lebar yang enak buat mobil, motor, tetapi untuk jarak antar haltenya jauh-jauh, jadinya susah gitu untuk berjalan kaki dari satu kota ke kota lain, satu tempat ke tempat lain dengan transportasi umum. Nah, memang kayak butuh solusi yang masif gitu untuk merubah kota lebih human-centric sehingga lebih memungkinkan untuk menaiki transportasi umum kemana-mana. Kalau menurut gue gini sih, Ci. Kalau untuk di dalam satu kota aktivitas biasa gitu ya, ya sebenarnya kalau kita mau benar-benar kembali ke, ini sekali lagi tapi ada hukum itu ya, keadaan lah ya. Ya hukum keadaan, kita ngomong kan keadaan sekarang udah membuat kita harus. Iya, kalau keterpaksaan, ya misalnya kita, oh ini nggak reachable nih, gue nggak memungkinkan pakai sepeda contohnya ke sana, wah terlalu jauh, makan waktu dan lain, ya mau nggak mau. Ya mau nggak mau. Tapi kalau memang ya misalnya dekat gitu ya kalau bisa diusahakan dan kita mampu untuk itu, dan juga memang lebih sehat kan kalau anggaplah pakai sepeda jalan. Karena kan memang sehat. Bergerak gitu, olahraga. Iya, jadi kembali ke nature awalnya kita, karena pada zaman dulu orang-orang sehat itu terbukti dari banyak aktivitas kan. Iya. Kalau sekarang banyak yang muncul penyakit tulang dan. Dulu kan orang-orang tiap hari nyangkul. Iya. Bukan kembali lagi kita harus ke sana, bukan, setidaknya diseimbangkan lagi loh maksudnya. Iya, sekarang kan sulit, nyari tanah aja susah. Nah, ya, itu dia. Iya, jadi intinya kita karena kita terperangkap dengan keadaan, ya, jadi mau nggak mau kita melakukan sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan semampunya aja. Tapi tetap dengan kesadaran bahwa kita ingat bahwa ini tuh sebenarnya tidak baik untuk manusia dan untuk lingkungan, gitu. Ini tidak baik. Jadi kalau bisa aku switch gitu.
Iya. Kalau bisa aku pakai ulang. Pakai ulang. Iya kan, apalagi kayak plastik-plastik itu nggak mungkin kita hilangkan begitu saja, Iya. pasti tetap ada di Iya. sekitar kita gitu. Ya ini karena mau lebaran, biasanya sih ibu-ibu atau anak muda tuh banyak yang kalau belum pakai baju baru kayaknya nggak afdol ya. Nah itu kalau masih ada baju-baju yang lama masih layak pakai, masih bagus ya, coba di mix and match aja gitu. Jadi ada look yang baru tanpa harus membeli lagi baju yang baru sehingga menumpuk sampah yang berbahaya bagi lingkungan. Anyway Ci, gue pengen ngebahas satu hal sih Ci. Sebenarnya itu tahu nggak sih kenapa dijadikan fokus banget si minyak bumi ini? Iya. Kan itu gara-gara kendaraannya. Kendaraan butuh bahan bakar. Nah sebenarnya itu bahan bakar alternatif tuh banyak, sebenarnya banyak banget. Contoh, Tapi dihilang. Ya ada energi matahari bisa, energi air Bukan ada. itu. Oh bukan yang itu. bahan fosil, Bukan yang pakai dia solar dan bukan. Oh. Jadi banyak banget sebenarnya gue menemukan bukan pemberitaan ya. Ini bahkan bukan data konspirasi tapi data fakta konspirasi ini sebutnya nih. fakta konspirasi, oke. Ya. Jadi dulu itu udah ada terhitung 7 kali ada peneliti dan penemu yang menemukan bahan bakar pengganti bensin berdasarkan H2O atau air. Air, iya aku pernah dengar sih. Terus juga ada yang kemarin baru banget dia pakai udara, kompresi udara. Udara aja bisa dipakai untuk sebagai ini. Permasalahannya mafia lagi, dihilangkan lagi, Iya, udah dihilangkan kan lagi. sekarang kalau misalkan semua sudah dogma Sistematis. dengan Iya. bahan bakar kita adalah bensin, Iya. terus tiba-tiba ada sesuatu yang baru yang lebih Lebih banget. jangkau dengan mudah oleh siapa saja, ya Selamatkan. gimana orang-orang yang punya perusahaan Ya. mono? Nah, ini juga ada fakta konspirasi dari perusahaan, kita sebut saja aja. Nah, ternyata si ini sebagai raksasa minyak ini sebenarnya pecahan dari Standard Oil yang didirikan oleh Rockefeller. Itu satu dulu itu. Rockefeller lagi. Dia lagi memang. Iya, betul. Nah, ini si ini ternyata dia mempunyai model matematika, dia statistik yang menunjukkan mengenai climate change atau perubahan iklim yang diakibatkan peningkatan suhu bumi. Nah, itu mempredisinya saking tepatnya itu dari tahun 60-70-an sampai sekarang udah ada grafiknya peningkatannya segini-segini. Nah, kayak 2025, sekarang suhu bumi naik 1,5 dari zaman dulu. Dan yang terjadi adalah ABCD, itu mereka sudah ada. Dan ini yang mereka tulis itu ada di 2030 itu suhu bumi akan naik sebesar 2 derajat dibandingkan tahun 1970-an. Yang maka akan terjadi bencana iklim yang mengakibatkan negara-negara berkembang yang bergantung pada pertanian itu gagal panen, iklimnya jadi panas dan harus bergantung pada impor dari negara yang maju. Ini yang menjelaskan kalau seperti ada yang membuat tentang kemarau ekstrim yang Panas Iya, berkelanjutan ekstrim. bertahun-tahun itu. Oke. Dan itu memang ternyata di dalam perencanaan mereka juga. Udah jadi rencana mereka itu. Sampai mereka bisa ngitung kayak gitu. Iya kan, mereka yang menghasilkan emisinya mengakibatkan panas dan mereka sudah predik akan jadi apa. Ada perhitungan semua di situ. Iya. Jadi why kenapa secara masif, sistematis dan terstruktur ini gara-gara itu. Ada tujuan sebenarnya di balik semua itu. Media, pengetahuan, propaganda, semua itu ada tujuannya pasti. Dan Ada goals utama. setelah ini saya cari lagi peperangan-peperangan besar yang terjadi, misalkan perang Teluk antara Irak dengan Kuwait, lalu kasus Rohingya, terus ada lagi kasus perang Yaman dan perang-perang lainnya, itu banyak yang sebagian besar tuh karena berebut sumber minyak bumi. Iya, dan atau jika perang ini ada intervensi dari pihak ketiga. Itu ada penelitian dari University of Warwick, itu membuktikan ini buktinya kalau tidak mungkin ada sebuah negara, ya apalagi negara third party, mau ikut campur di dalam politik sebuah negara kalau dia tidak ada keuntungannya. Dan keuntungan yang diambil ternyata ini. Dan baru-baru ini di Papua, ini sebenarnya sudah lama. Blok Warim ini udah dilelang dari tahun 1970-an, waktu itu operatornya C. Tapi sekarang memanas lagi karena di Blok Warim ini ditemukan cadangan migas yang sangat besar, yang katanya besarnya melebihi Natuna. Nah itu. Nah yang di Natuna sendiri konflik atau tidak? Itu juga itu rentan konflik karena Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam dan China, sampai China juga memperebutkan sumber gas yang ada di situ.
Oke. Sekarang kita semua jadi lebih paham ya dari penelitian ini bahwa sebenarnya ujung-ujungnya ya tentang minyak bumi ini juga tidak lain dan tidak bukan ada satu sumber lagi nih yang bermain di situ gitu untuk membuat ya banyak konflik lah, terus membuat kita semua jadi jadi korban lah istilahnya. Sebenarnya kita semua sama-sama korban yang karena keadaan kita mau nggak mau menggunakan itu. Cuman karena di sini kita udah meneliti dan kita mengetahui secara kenyataan di lapangan gitu bahwa minyak bumi ini juga berpengaruh yang tidak baik untuk kehidupan manusia dan lingkungan, ya sebisa mungkin dengan kapasitas yang kita bisa kita kurangi atau kita ganti dengan yang lebih baik lah. Iya. Kira-kira itu sih. Ada lagi yang mau disampaikan dari kalian tentang minyak bumi? Nggak ada. Dari aku sih udah cukup. Ya, cobalah itu beralih ke hal-hal yang lebih ramah lingkungan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil. Naik kuda ya bos. Nggak gitu. Nggak gitu. Ini kayak yang dicondet nih, kayak gini nih. Tuh. Tapi memang sih intinya kalau misalkan memang kita sudah tahu, ya nggak mungkin kita itu secara kesadaran juga pasti kita akan mengingat terus di setiap kali kita mau melakukan apa tuh pasti ada apa ya? Ada sense gitu ya, rasa gitu. Ya, ada rasa kayak merasa bersalahnya gitu kalau aduh kok gue buang-buang ini seenak gua gitu, padahal bisa gue pakai lagi atau apa gitu kan, cuman karena males doang misalnya gitu kan. Jangan sampai kita juga terbelenggu dengan rasa kemalasan itu gitu kan. Dikasih ujian nyaman gitu. Iya, ujian nyaman ya kan, ada uang tinggal beli lagi gitu. Iya, kayak sesepele makan aja kan, ya kurang-kurangin makan mesen lah pakai styrofoam gitu. Ya sebisa mungkin membawa kotak bekal sendiri lah gitu. Nah itu setuju sih itu, walaupun kecil-kecil jangan sampai kita cuman mengharapkan itu solusi besar pabriknya gitu. Tunggu pabriknya yang ganti, tunggu itu istilahnya kita cuman menunggu supaya mengeluh tapi kita menunggu orang lain duluan, kita sendiri nggak mau gitu berusaha gitu. Ya keren sih konten kali ini minyak bumi. Dan juga di sini aku juga menemukan tentang ya itu korelasi dari yang Bang Adam teliti bahwa ada kemungkinan minyak bumi itu dari darahnya juga, dan secara saintifik pun bisa kita uraikan dan kita jabarkan gitu. Oke, kalau gitu mungkin itu aja dari kita tentang minyak bumi. Semoga kesadaran kita semakin meningkat ya dengan semua yang dijabarkan oleh Faust dan juga oleh Arga tadi gitu. Dan dukung terus channel kita dengan berkontribusi di rekening ini, dan juga jangan lupa kontribusi untuk kebaikan di rekening Yayasan Warrior Panji Indonesia. Dan kita pamit dulu. Terima kasih. Sudah. Au revoir.